Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pada pagi hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Satu hal yang harus kita ketahui dan selalu ingat Bapak Ibu, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara waktu saja. Ada batasnya. Beberapa di antara kita yang mungkin sudah berumur 70 tahun. Akong sudah berumur 90 tahun lebih. Wah, itu sudah sangat tinggi ya. Tapi kita melihat umur Akong 90 tahun ya, sudah kurang kekuatannya, tenaganya, bukan seperti waktu masih muda. Dan tentunya pada waktunya, kita semua akan tinggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini. Cepat atau lambat, kita tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Kita akan menghadap Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita mungkin bertanya, lalu setelah saya hidup di dunia ini berapa puluh tahun, 90 tahun, atau mungkin paling tinggi ya, kalau Tuhan kasih umur panjang 100 tahun. Setelah itu, bagaimana kehidupan saya? Apakah saya akan hidup selama-lamanya atau tidak? Saya akan hilang begitu saja. Lalu kalau saya hidup selama-lamanya, apakah saya akan hidup bahagia bersama Tuhan atau justru saya menderita? Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Jadi apakah setelah saya tinggalkan dunia ini, saya akan hidup selama-lamanya atau saya akan hilang begitu saja? Lalu kalau saya hidup selama-lamanya, apakah saya akan hidup bahagia bersama Tuhan atau tidak? Nah, kalau kita tahu hal ini, tentunya memberikan kita sukacita. Memberikan kita suatu kekuatan. Bahwa kalaupun nanti saya tinggalkan dunia ini, saya tahu bagaimana kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini menjadi sebuah kekhawatiran ya bagi kita manusia, terutama Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Yang mungkin sudah berpikir, saya ini sudah hilang semangatnya, kesehatan saya ya sudah jauh menurun. Dan kita sudah tahu bahwa umur kita pun kalau Tuhan kasih lebih panjang lagi, ya tinggal berapa puluh tahun lagi. Kita mungkin berpikir dan khawatir, bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Inilah yang akan kita dengarkan dari cerita firman Tuhan. Dan saya harap melalui firman Tuhan ini, ya bisa memberikan penghiburan dan juga semangat kembali bagi Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah tua ya, tadi Ibu Roma sharing, dia cerita bahwa dia selama ini ada merasakan sakit, ya gatal-gatal, walaupun dia ada mendapatkan obat, tetapi masih dalam proses penyembuhan. Kita mungkin merasakan kesehatan yang seperti demikian, cepat sakit, demam, sakit lutut, ya. Lalu kita pikirkan lagi, lalu setelah nanti sampai waktunya saya tinggalkan dunia ini, bagaimana keadaan saya, bagaimana kehidupan saya. Nah, di sini kita diberitahukan
kita semua yang percaya Tuhan Yesus, yang ikut Tuhan Yesus, kita tidak usah takut, khawatir tentang kehidupan kita selanjutnya. Memang faktanya kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau kita sudah tua sekali dan waktunya Tuhan, kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, hidup kita berakhir atau berhenti begitu saja. Ada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang ikut Tuhan Yesus, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini di firman Tuhan tadi yang kita bacakan ya, dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini, di sini dikatakan ketika kita tinggalkan dunia ini, kita akan pergi bersama dengan Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menciptakan kita. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dia ada di sorga sekarang. Dia ada di sorga. Dan Tuhan Yesus menunggu kita. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita tidak akan mengembara seperti mencari-cari tempat. Kita tidak akan pergi ke tempat yang tidak jelas. Tetapi kita akan pergi ke tempat Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan. Ini dikatakan, demikianlah kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan dunia ini, kemana kita pergi? Tujuan kita itu kemana? Firman Tuhan mengatakan kita akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat mata kita tutup, pada saat itu juga roh kita ini, kita akan hadir di hadapan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak akan takut, tidak akan khawatir tentang keadaan kita. Karena kita tahu, kalau saya meninggal hari ini, atau saya tinggalkan dunia ini, saya akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, disitulah saya akan pergi. Tujuan kita jelas sekali. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini memberikan kita sebuah sukacita. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan Yesus, itu berarti apa? Kita akan ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Karena Tuhan Yesus adalah pencipta kita dan juga yang telah menyelamatkan kita. Selain itu, di sini dikatakan kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, kalau kita berada di dunia ini, kita tidak dikatakan selama-lamanya. Ada batas waktunya. Mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun, mungkin 100 tahun. Kalaupun ada orang bisa lebih 100 tahun, itu jarang sekali. Ada orang yang dia pergi olahraga, makan makanan sehat. Dia jaga sekali, dia ada sakit, dia obatin cepat. Tapi kita tahu pada akhirnya juga dia akan meninggal. Cepat atau lambat dia akan meninggal.
Jadi kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Tapi ketika kita pergi kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus tidak hanya 80 tahun, tidak hanya 100 tahun, tidak hanya 1000 tahun. Tetapi selama-lamanya kita tidak akan pisah dengan Tuhan Yesus, tidak akan pisah. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir ya, umur saya sekarang sudah 70 tahun. Contohnya Ibu Peci umurnya berapa, Bu? Oh, 80 tahun. Nah, luar biasa, 80 tahun. Nah, mungkin Ibu Peci merasa 80 tahun itu, waduh, sudah lama sekali. Iya kan, Bu? Banyak cerita waktu kita mungkin masih kecil, cerita Ibu Peci sudah banyak tidak ingat lagi kan? Karena sudah lama waktunya 80 tahun. Kita tidak ingat secara detail lagi. Bagaimana waktu kita pergi sekolah, kita tidak begitu ingat lagi. Karena 80 tahun. Kita merasa sudah lama ya, sudah lama sekali. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus tidak hanya 80 tahun. Tidak hanya 1000 tahun. Tetapi selama-lamanya, tidak ada batasnya itu maksudnya. Tidak ada batasnya. Tidak ada ukuran waktu kapan bisa berhenti, tidak ada. Tak ada titik akhirnya. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Wah, ini memberikan kita sebuah sukacita Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada masa, ada kehidupan di mana tidak ada batasnya, kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau sekarang kan kita percaya Tuhan Yesus kan? Kita ikut Tuhan Yesus semua. Tapi kan kita belum bersama dengan Tuhan Yesus sekarang, secara langsung. Tetapi nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Lalu, tidak hanya mengenai waktunya saja yang tidak ada batasnya. Tetapi juga kualitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus seperti apa. Mungkin Bapak Ibu merasa, ya untuk apa ya saya bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, tapi tidak ada kebahagiaan. Saya susah, saya menderita, untuk apa? Sama saja tidak ada gunanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, kehidupan kita itu penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Firman Tuhan katakan ya, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Coba sekarang kita sakit, kita mengeluh, kita meneteskan air mata, kita pergi berobat, tidak sembuh-sembuh. Tadi Ibu Roma cerita, dia pergi ke dokter, dokternya tidak periksa. Hanya tanya, kamu sakit apa? Lalu kita yang ceritakan, oh saya sakit ini, gatal-gatal ini. Oh dia kasih obat saja. Itu kan sama saja kita pergi ke apotek kan? Kita tanya, saya ada keluhan sakit ini, kasih obat. Udah dikasih obat. Sama, tidak ada gunanya. Habiskan waktu, lalu mahal lagi biayanya kalau kita pergi ke dokter. Dia hanya tanya saja, kamu sakit apa? Gini. Oh, dia kasih obat. Sudah selesai. Tidak ada bedanya kalau kita pergi ke toko obat. Dia tidak periksa. Dan kita merasa sedih. Ibu Roma pun merasa bergumul, sedih. Kok begini ya? Maunya Ibu Roma cepat-cepat sembuh. Tapi dokternya begini, tidak lakukan tindakan yang benar-benar memeriksa, mengetahui apa yang menjadi masalah, lalu dia kasih obat yang tepat. Nah, itu salah satu kesedihan kita
di masa tua ini Bapak Ibu mungkin gampang sakit. Ya, Ibu Lianfa yang ada di Zoom ya, beberapa waktu yang lalu kami pergi perjamuan kudus. Nah, Ibu Lianfa dia cerita ke Pak Pendeta sakit asam urat. Dan dia sempat perlihatkan beberapa jenis obat ke Bapak Pendeta. Saya sih belum merasakan yang namanya asam urat ya. Tapi kata orang asam urat itu sakit sekali katanya. Mungkin karena saya masih muda ya. Nggak boleh jago begitu. Ya nanti, tapi bisa saja nanti masa tua juga saya bisa alami asam urat. Nah, jadi maksud saya adalah itu salah satu kesedihan kita juga. Kita sakit, nah kita menderita. Lalu di masa tua kita, mungkin di rumah ya, dulu waktu kita masih muda, kita punya banyak kegiatan. Anak-anak pun sering ketemu, ya kan? Jadi tidak merasa sepi ya. Tapi sekarang kita sudah tua. Anak-anak pada sibuk. Dia harus kerja, karena memang untuk cari uang kan, untuk kebutuhan keluarga, untuk biaya anak-anak di sekolah. Kalau dia di rumah terus temani kita, lalu dari mana uang penghasilannya? Jadi dia harus kerja. Jadi mungkin di rumah kita hanya sendiri, hanya berdua di rumah. Kita merasa sepi sekali. Kita mau pergi jalan-jalan, sudah tidak kuat. Nanti jalan berapa meter, sakit kaki sudah. Ya sudah, mending kita di rumah saja. Tapi ada rasa sedih. Sekarang masa tua, kita lebih merasakan kesepian. Kita mau cerita, mau curhat. Sama siapa kita mau curhat? Ya kalau kita datang ke gereja sinilah, disitulah kita curhat. Tapi kita banyak merasakan namanya penderitaan, kesusahan. Nah Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu bersedih. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu nanti kita bersama dengan Tuhan Yesus, yang selama-lamanya, firman Tuhan mengatakan tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, tidak ada rasa sakit yang kita alami di sorga, tidak ada. Tidak sebentar-sebentar sakit kaki, keluhan, tak ada. Semuanya di sorga kita sempurna. Kita tidak ada kekurangan, kesulitan apapun. Makanya firman Tuhan mengatakan ya, di sorga itu yang ada adalah sukacita, kebahagiaan. Karena kita tidak merasakan sakit. Kan yang membuat kita tidak bersukacita ketika ada sakit. Sakit asam urat lah, sakit tulang lah. Kan membuat kita tidak bersukacita. Tapi di sorga karena tidak ada sakit, maka kita bisa bersukacita selama-lama. Kita juga bisa bersukacita, kenapa? Karena kita tidak ada kekurangan untuk cari kebutuhan makanan, uang, dan segala macam. Kita tidak pikirkan itu lagi. Semuanya sudah sempurna. Tidak ada lagi urusan-urusan duniawi ini yang membuat kita bersedih. Kita bisa tenang di sorga, bahagia. Ketika kita ketahui hal ini, maka Bapak Ibu yang mungkin umurnya khususnya sudah begitu tinggi ya, seperti Akong mungkin. Firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita. Ya, sudah memang faktanya saya akan tinggalkan dunia ini. Tapi ketika saya tutup mata, saya akan pergi ke tempat yang paling bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hal itu memberikan kita semangat. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya pun tinggalkan dunia ini pada hari ini, saya tidak usah takut. Karena saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya akan pergi bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada tangisan, tapi yang ada adalah sukacita, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan Yesus.
Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan Pak Pendeta, bukan perkataan Norsederma. Kalau perkataan kami, Bapak Ibu nggak usah percaya. Dan sia-sia kalau dikasih tahu kepada Bapak Ibu, karena memang pada akhirnya bohong kan? Tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Yang menyelamatkan kita dari dosa. Yang berkuasa di sorga. Yang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dia yang berjanji. Ketika kita tinggalkan dunia ini. Kita akan pergi kepada Tuhan Yesus. Di tempat dia berada. Selama-lamanya. Dan penuh kebahagiaan. Tidak ada penderitaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama ini ada merasa sakit. Ada merasa kesulitan. Sedih. Maka kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita. Ya sudahlah, kita harus kuat. Jalani kesusahan ini. Kalau selama ini kita lama menderita karena sakit asam urat, ya sudah kita kuatkan diri kita. Kita ingat janji Tuhan. Pada waktunya kita akan bahagia. Terlepas semua dari penderitaan ini. Kita akan terlepas dari penderitaan ini. Waktu mata kita, dua mata kita ini tutup. Pada saat itu juga semua penderitaan kita di dunia ini kita akan lepaskan. Kita akan tinggalkan. Sekarang bolehlah kita menderita. Selagi mata kita terbuka. Tetapi ketika kita tinggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan semuanya itu. Semuanya akan lepas dari kita. Dan kita akan pergi kepada Tuhan Yesus. Roh kita akan pergi kepada Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Ada satu hal lagi yang lebih penting. Pada waktunya, nanti di akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan dia akan bangkitkan kita kembali. Dia akan bangkitkan kita kembali. Tubuh kita ini ya, akan dikuburkan. Mungkin kita pikir, tapi sudah dimakan cacing lah, sudah rusak lah. Tetapi firman Tuhan mengatakan tubuh kita akan dibangkitkan. Artinya apa? Tuhan akan membuat tubuh yang baru. Tubuh yang sempurna bagi kita. Dan roh kita akan bersatu dan kita akan hidup kembali. Sama seperti kita sekarang, kita bisa hidup. Hanya bedanya adalah kita kalau sekarang ada kelemahan. Kita bisa merasakan sakit. Dan ada dosa. Tetapi nanti bersama dengan Tuhan, ketika kita dibangkitkan kembali, semuanya sempurna dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, itulah kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita harus setia mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak akan temukan hal ini dimanapun. Siapapun itu tidak ada yang bisa memberikan hal ini kepada kita. Kecuali Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan tadi, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi semua orang percaya. Kita sekarang kan berkumpul kan, di persekutuan usia indah kan. Kita bisa jelas lihat ada Akong, ada Ibu Margaret, semua ada kita di sini. Ada Pak Sukiman. Tetapi nanti di sorga kita juga akan berkumpul juga. Kita bisa kenal satu sama lain. Oh, Ibu Pekcu. Oh, Pak Sukiman. Kita bisa ingat semuanya loh. Kita tidak hilang ingatan. Kita sadar, kita ingat semuanya. Oh, Ibu Margaret, oh Akong, dulu ikut persekutuan yang paling tua. Dulu kan yang paling tua Ibu Syek Noi. Tapi Ibu Syek Noi almarhumah sekarang sudah ada di sorga. Dia ada di sorga sekarang, sudah tenang dia. Sudah duluan dia bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nanti, waktu kita tinggalkan dunia, kita akan ketemu Ibu Syek Noi. Ibu Sianoi, dulu waktu persekutuan datang. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya.
Inilah yang memberikan kita penghiburan. Inilah yang memberikan kita sukacita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi di masa tua kita ini, kalau kita ada merasa sedih, mungkin kita sebentar sakit, atau mungkin kita kesepian, maka kiranya kita ingat janji Tuhan ini. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita akan pergi bersama dengan Tuhan di sorga, di tempat yang bahagia, selama-lamanya penuh sukacita. Dan hal itu memberikan kita kekuatan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus kuatkan saya, hiburkan saya. Saya mau tetap ikut Tuhan Yesus, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi kita yang belum percaya Tuhan Yesus, atau yang mungkin masih ragu, segera putuskan saya mau ikut Tuhan Yesus. Supaya saya juga bisa mendapatkan janji Tuhan ini. Saya bisa pergi ke tempat yang bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang mau kita cari. Tak ada hal yang paling penting. Coba saya tanya sama Bapak Ibu. Apalagi yang mau dicari Bapak Ibu? Apalagi di masa tua ini. Tak ada hal yang paling penting Bapak Ibu cari kecuali waktu saya tinggalkan dunia ini, saya bisa pergi dengan bahagia. Tak ada hal yang lebih penting daripada situ. Bapak Ibu tidak begitu penting lagi memikirkan uang, harta, segala macam. Tak ada lagi. Bapak Ibu tidak memikirkan lagi, oh saya mau belajar, mau kuliah, apalagi tak ada lagi mikirkan itu. Tak ada hal yang penting lagi. Bapak Ibu sekarang ya, masa tua ya, hanya memikirkan yang penting saya sehat, saya bisa makan, sudah. Secara umum saya bisa baik-baik dan bahagia. Sudah itu saja. Tak ada memikirkan ambisi lagi, saya mau ini, mau. Tak ada lagi. Tapi jauh lebih besar dari itu, Bapak Ibu memikirkan, saya nanti waktu saya tinggalkan dunia ini, saya bisa pergi dengan tenang. Itu yang paling penting. Dan Tuhan menunggu kita di sorga, maka oleh karena itu, kita harus percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, dan serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberitahukan kepada kami. Ketika kami tinggalkan dunia ini, kami akan pergi kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, tidak ada batasnya, tidak terpisahkan. Dan kami akan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan bahagia, penuh sukacita, terlepas dari semua penderitaan. Tuhan, tolonglah semua Bapak Ibu yang hadir di persekutuan ini, supaya mereka bisa mengerti janji Tuhan ini, dan menjadi kekuatan penghiburan bagi mereka, di masa tua ini, terutama dalam menjalani berbagai kesusahan, kesulitan mereka di masa tua ini. Tuhan tolonglah semua Bapak Ibu yang hadir di persekutuan ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.